Langkah pertama pengerjaan simplex adalah dengan merubah bentuk pertidaksamaan pada constraint menjadi bentuk persamaan dengan menambahkan slack variabel. Nah, kita lalu rubah constraint-nya. Ingat untuk pelajaran kemarin bahwa kalau tandanya kurang dari sama dengan, slack-nya berbentuk positif, sehingga ini akan dirubah menjadi X1. Kemudian kita tuliskan seluruhnya saja dulu biar lebih mudah. X2 ini tandanya menjadi sama dengan 4, ini sama dengan 12 seperti ini. Lalu constraint yang ketiga menjadi 3x1 plus 2x2 sama dengan 18. Nah, ini lalu kita tambahkan slack variabelnya, yaitu mulai dari atas plus x3 plus x4 dan yang terakhir plus x5. Nah, dimana x3, x4, x5 ini yang kita namakan slack variabel. Oke, baru setelah itu kita tuliskan dalam bentuk tabel. Oh ya, sebelum bentuk tabel, fungsi tujuannya harus kita rubah dulu. Jadi kita pindahkan fungsi tujuan ini. Jadi fungsi tujuannya awalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2. Ini yang ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semua, yaitu jadi Z min 3x1 karena dia pindah ruas min 5x2 sama dengan 0 seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tuliskan di dalam iterasi 0. Iterasi 0 itu keadaan existing ya. Keadaan existingnya yaitu dituliskan di iterasi 0. Kita siapkan tabelnya. Di sini ada variabelnya, ada x1 sampai x5. Maka kita tuliskan dulu dia di sini x1, x2, x3, x4, x5, lalu RHS. Nah, ini yang kita namakan Z, kolom Z. Ini yang kita namakan kolom Z. Lalu di sini tempatnya basic variable. Masih diingat ya bahwa basic variable itu yang membentuk matriks identitas. Kita lihat di sini. Ini kalau kita rubah dalam matriks A, dalam bentuk matriks A. Saya geser sebentar. Nah, ini kalau kita rubah dalam matriks A. Matriks A sama dengan berarti ya 1 0 1, lalu di sini 0 1 1 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 1. Nah, ini X1, ini untuk X2, ini untuk X3, X4, X5. Kalau kita lihat di sini, ini yang membentuk matriks identitas adalah X3, X4, X5. Maka pada iterasi 0, basic variabelnya adalah X3, X4, dan X5 agar membentuk matriks identitas. Ya, lalu kita pindahkan matriks A yang ada di sini, kita pindahkan ke isiannya yang di iterasi 0 ini. Nah, kita pindah 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 seperti ini. Nah, untuk isian baris ke-0 ini kita namakan baris 1. Jadi penamaan barisnya adalah ini baris 0, ini baris 1, baris 2, baris 3. Itu penamaan barisnya ya.
Lalu di baris 0 ini isiannya adalah kita melihat tadi yang kita sudah rubah, pindah ruas kanan ini tadi, nilai Z-nya yang kita pindah ruas kanan. X1-nya koefisiennya adalah -3, X2-nya di sini X2 koefisiennya adalah -5. Sedangkan di sini X3, X4, X5 tidak ada. Kalau tidak ada di sini, tidak ada di fungsinya yang fungsi tujuan ini, maka koefisiennya adalah 0. Maka X3 0, X4 0, X5 0. Nilai RHS-nya berapa? Saat ini nilai RHS-nya adalah 0. Oke, cara mengisinya demikian. Nah, yang ini bagaimana isiannya? Kita lihat dari ini kan isinya adalah matriks B. Matriks B itu adalah nilai sisi ruas kanan dari constraint. Di sini constraint-nya 4, 12, 18. 4, 12, 18 begitu. Nah, selanjutnya karena ini fungsinya adalah memaksimumkan, maka untuk pengecekan dia sudah optimum atau tidak itu adalah dengan melihat nilai dari baris nolnya. Kalau fungsinya maksimum, berarti kita lihat nilai baris 0 apakah sudah tidak ada yang bernilai negatif. Jadi nilainya harus positif semua yang ada di 0 atau positif. Ya, paling kecil harus 0. 0 atau ke atas. Jadi tidak boleh ada yang kurang dari 0 untuk yang di baris 0. Itu kalau fungsinya maksimasi. Kalau fungsinya minimasi, sebaliknya. Berarti nilai baris 0 itu harus kurang dari 0 semuanya. Jadi tidak boleh ada yang lebih besar dari 0. Begitu jadinya. Nah, di sini karena ini fungsinya maksimasi, maka kita lihat yang tidak kalau kita menemukan bahwa ada nilai yang masih kurang dari 0, maka dia belum optimal. Di sini kita menemukan dua nilai yang kurang dari 0, yaitu -3 dan -5 yang kurang dari 0. -3 dan -5 yang kurang dari 0. Kemudian di sini berarti dia belum optimal kan? Kalau belum optimal kita lanjutkan ke iterasi selanjutnya. Jadi perhitungannya masih berlanjut. Nah, caranya adalah memilih pivot variabelnya. Pivot variabel yang akan kita jadikan acuan, yang di situ nanti akan menjadi kandidat, dia menggantikan basic variabel. Caranya gimana? Lihat nilai yang dari baris 0 ini yang nilai negatifnya paling besar. Ternyata yang nilai negatifnya paling besar adalah di X2 ini, ya. Ini X3 sama -3 sama -5 kan lebih kecilan -5, maka di sini akan menjadi kandidatnya untuk menggantikan basic variabel adalah X2. Nah, jadi di sini ya berarti nanti. Ini kita berikan tanda seperti ini. Nah, caranya selanjutnya adalah dengan membagi nilai RHS dengan nilainya dia di masing-masing barisnya. Oke, ini kan berarti 4 dibagi 0. 4 bagi 0 kan tak hingga ya. Nah, kemudian terus kemudian di sini 12. 12 dibagi 1 sama dengan 12. Ini 18 dibagi 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Begitu jadinya. Nah, setelah itu cari nilai yang paling kecil. Paling kecilnya kan ada di 12 ini. Maka nilai nanti ke dia sebagai kandidatnya. Oh, sorry. Ini bukan 1 ya. Bukan 1. Ini tadi ada kesalahan. Jadi di sini ini kan 2x2, 2x2, maka ya ini 2x2, maka di sini nilai koefisiennya adalah 2 bukan 1. Ya, ini 2 kembali, jadi ini 2, ini juga 2, dan ini X1 nya ini 1, ini X1 nya 3, berarti ini 3, sorry. Nah, seperti ini 103 022 1. Oke, sudah betul seperti itu. Berarti ini saya rubah lagi 103 022 seperti ini ya. Nah, ini berarti 12 dibagi 2 dan satunya 18 dibagi 2. 12 bagi 2 6, 18 dibagi 2 9. Nah, begini. Berarti pivot variabelnya adalah di nilai yang terkecil.
yaitu di sini. Berarti kita tarik, dia ada di baris kedua, dia akan menggantikan pivot di baris kedua. Ini adalah pivot, kita namakan pivot variabel acuan nanti. Oke. Nah, di situ kemudian kita lanjutkan ke iterasi 1. Ini ya, iterasi 1 sama kita tuliskan seperti tadi. Oke, untuk melanjutkan iterasi 1 di sini kita tuliskan bentuknya sama kayak tadi, X1 sampai X5, lalu RHS di sini. Lalu yang berbeda di sini adalah untuk pivot untuk basic variabelnya berbeda, karena di sini kita lihat di iterasi sebelumnya tadi X4 di basic variabel di baris 2 ini digantikan posisinya oleh X2 ya, di titiknya pivot ini dia akan menggantikan di titiknya pivot. Maka X4 di iterasi selanjutnya di iterasi 1 akan digantikan oleh X2. Jadi basic variabelnya jadi X3, X2, X5. Oke, langkah selanjutnya adalah yang pertama, ini kan awalnya kosong tadi, awalnya kosong. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita lihat nilai pivotnya ini sudah 1 atau belum gitu ya. Ketika dia belum, maka dia harus dirubah agar dia menjadi 1. Caranya adalah dengan dioperasikan nanti di barisnya. Jadi seluruh elemen di baris tersebut harus dioperasikan agar nilai pivotnya ini tadi, kan nilai basic variable itu harus bernilai 1 ya kan. Nah, maka dia harus nilainya 1. Nah, ini kan nilainya 2. Nah, caranya nanti tinggal dikalikan seper nilainya tersebut. Jadi kalau 2 ya dikalikan seper 2. Nah, B2 lama itu nilai yang ada di baris 2 yang di iterasi sebelumnya. B2 baru nanti nilai baris 2 yang di iterasi yang baru, seperti itu ya. Nah, itu lalu kita langsung kalikan aja, setengah kali B2 lama, maka ya berarti setengahnya 0, 0, setengahnya 2, 1, setengahnya 0, 0, setengahnya 1 setengah, setengahnya 0, 0, setengahnya 12, 6. Oke. Selanjutnya karena dia harus membentuk jadi nanti ini nilai ini min 5, 0, 22 ini harus dirubah menjadi 0, 0, 1, 0. Nah, caranya adalah dengan dioperasikan tadi kembali. Jadi lihat atas bawahnya apakah sudah 0, kan dia harus atas bawahnya harus 0 kan. Nah, nilainya ternyata masih ada yang belum 0, maka harus dioperasikan. Kita lihat yang baris 1. Baris 1 kan di sini nilainya sudah 0 ya. Maka kalau sudah 0 ya tidak perlu dioperasikan lagi. Jadi baris 1 baru ya harus sama dengan baris 1 lama. Baris 1 lama karena dia nilainya sudah 0. Jadi langsung aja kita tuliskan di sini 1 0 1 0 0 4. Nah, kemudian baris 0-nya. Baris 0 sama dengan, nah di sini kan nilainya belum 0 nih, min 5. Min 5 nanti kita caranya saya tuliskan, maka dia harus dioperasikan. Ini baris acuannya yang dijadikan di sini, yang dijadikan pengoperasi atau dia supaya 0 itu adalah harus dioperasikan dengan barisnya pivot. Barisnya pivot kan di baris 2. Maka baris 2 baru di sini. Baris 3 baru sama dengan baris 3 lama, baris 2 baru. Nah, caranya gampang. Jadi kita lihat di sini nilainya. Kalau ini min 5, maka supaya jadi 0 dia harus ditambahkan, ditambah 5. Kalau ini 2, supaya jadi 0 kan harus dikurangi nilainya tersebut. Berarti dikurangi 2. Nah, caranya begitu. Nah, tinggal aja sekarang kita hitung nilainya. Contohnya di sini min 3, saya kasih contoh perhitungan gitu, nanti yang lain kalian hitung seperti itu ya. Jadi min 3 caranya untuk ngitung baris 0 ya. Jadi kita operasikan di barisnya dia sendiri. Jadi sesuai dengan kolomnya dia sendiri. Jadi kalau min 3 itu kalau di X1 ngitungnya adalah di sini min 3 ditambah 5 kali nilainya kan 0 ya di sini. 5 kali 0 sama dengan min 3. Berarti di sini min 3 begitu. Nah, sedangkan di sini min 5 ditambah 5 kali nilainya 1 sama dengan 0. Nah, ini juga seperti itu, sama 0 ditambah
5 kali 0. Berarti 0 ditambah 5 kali setengah, berarti 5/2. 5. Oke, tadi ya, jadi 0 ditambah 5 kali 0 jadinya 0. Lalu yang di RHS 0 ditambah 5 kali 6, berarti 5 kali 6 berarti 30. Jadi di sini 30. Caranya seperti itu. Lalu di baris ketiga caranya juga sama, rumusnya adalah B3 lama dikurangi 2 kali B2 baru. Kalau B3 lama berarti kita lihat di tabel sebelumnya. Jadi kalau di sini ya, kalau ini adalah 3 ya, contohnya 3 dikurangi 2 kali 0 ya, B2 baru ya, 3 dikurangi 2 kali 0 sama dengan tetap 3. Oke, lalu yang di sini 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 2 ya, 2 ini ya, 2 dikurangi 2 kali B2 baru adalah 1 nilainya, berarti kurangi 2 kali 1 sama dengan 0. Nah, yang lain dihitung sama begitu. Jadi 0 dikurangi 2 kali 0 0 dikurangi 2 kali setengah berarti 0 dikurangi 2 kali setengah 1 min ya, min 1 ya, kita hitung 0 dikurangi 2 kali setengah ya, jawabannya min 1. 1 dikurangi 2 kali 0 tetap 1. Lalu di sini 18 dikurangi 2 kali 6. 2 kali 6 12, 18 dikurangi 12 6. Begini. Yang kita harus pastikan bahwa nilai RHS untuk constraint yang ada di sini itu tidak boleh negatif, dia harus positif. Kalau dia jadi negatif berarti perhitungan kalian ada yang salah, nanti dicek lagi. Nilai dari RHS harus sama dengan nilai kalau kita masukkan ke fungsinya. RHS-nya adalah 3x1 plus 5x2. Di sini x1-nya karena bukan basic variabel, maka dia nilainya adalah 0 di sini, dan x2-nya kalau dia menjadi basic variabel nilainya adalah sejumlah dengan yang ada di sebelah RHS-nya dia. Jadi 6, berarti 5 kali 6. Di sini berarti 3 kali 0 ditambah 30 sehingga 30. Nah, Z-nya harus bernilai 30. Ini kan sama ya, RHS untuk baris 0-nya harus bernilai sama dengan ini. 30. X akan menggantikan basic variabel. Nah, akan menggantikan basic variabel yang mana kita cek lagi. Dengan cara yang sama tadi, kita bagikan nilai RHS-nya dengan nilainya dia. 4 dibagi 1 4, 6 dibagi 0 tak hingga, ini bukan 2 ya, ini tak terhingga, terus kemudian 6 dibagi 3 2, seperti itu, sehingga dia akan menggantikan basic variabel di baris ketiga ini, nantinya akan menjadi pivot gitu ya, akan menjadi pivot. Maka di iterasi selanjutnya kita namakan di sini iterasi 2. Kita tulis dulu. Nah, lalu di sini nilai Z. Oke, baik, di sini akan tadi X1-nya menggantikan basic variabel di baris 3 yaitu X5, sehingga di sini X3 tetap, di sini X2 tetap, kemudian X5 akan digantikan menjadi X1. Gitu. Lalu sama seperti tadi caranya, yaitu adalah kita lihat nilainya pivot ini apakah sudah 1, ternyata belum, maka ketika belum dia harus dioperasikan dulu.
Di sini karena pivotnya di baris 3, maka yang kita operasikan terlebih dahulu ada di baris 3. Baris 3 baru, ingat tadi kalau 3 ya kita kalikan sepernya dia, jadi 1/3 kali B3 lama. Jadi kita hitung dulu, 3 kali 1/3 1, ini 0, 0, min 1/3, 1/3, 6 dibagi 3, 2. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita caranya juga sama. Kalau dia ini atasnya harus 0 semua seperti yang tadi, dia kan berarti harus menggantikan X5 ya. Dan X5 kan atasnya 0 semua. Ini juga harus 0 semua. Bagi yang belum 0 sama seperti tadi harus kita operasikan. Nah, ini X2 sudah 0, maka baris 2 baru sama dengan baris 2 lama karena dia sudah 0. Jadi kita langsung tuliskan aja 0, 1, 0, setengah, 0, 6. Nah, ini tinggal B1 sama B0 yang belum 0. Jadi B1 baru sama dengan B1 lama, sama baris dioperasikan dengan baris pivotnya yaitu B3. Kemudian B0 baru sama dengan B0 lama dioperasikan dengan baris pivotnya yaitu B3. Nah, ini min 3 supaya jadi 0 berarti harus ditambah 3. Kalau ini 1 supaya jadi 0 dikurangi 1. Begitu, lalu kita hitung sekarang satu-satu ya. 1 dikurangi, jadi saya kasih contoh lagi untuk yang hitung ini. Berarti 1 nilai lamanya di sini adalah 1 dikurangi 1 kali 1. Berarti 1 dikurangi 1, 0. Lalu yang di sini dia juga 0 ya. 0 dikurangi 1 kali 0 berarti 0. 1 dikurangi 1 kali 0 tetap 1 sama. Nah, yang ini yang berbeda 0 ya, nilainya 0. 0 dikurangi 1 kali min 1/3 ya, min kali min jadi dia plus, berarti di sini jadi 1/3 nilainya, jadi 1/3. Lalu di sini juga beda nilainya, enggak berubah, berarti 0 dikurangi 1 kali 1/3. Nah, sama dengan min 1/3. Ini berarti min 1/3. Seperti itu. Lalu yang ada di sini 4 dikurangi 1 kali 2. Nilainya kan 2 di sini. Sama dengan 4 dikurangi 2, 2. Berarti di sini nilainya 2. Oke, lalu sekarang baris 0-nya yang kita hitung. Baris 0 di sini min 3. Min 3 ditambah 3 kali 1. Berarti min 3 ditambah 3 dia 0. Ini 0 ditambah 3 kali 0. 0. Ini 0 ditambah 3 kali 0 juga 0. Kemudian kita hitung 5/2 ditambah 3 kali min 1/3. Ini ya. 3 kali min 1/3. Nah, ini kita coret sama dengan 5/2 dikurangi 1 ya, sama dengan 1 kan 2/2 ya, berarti 3/2. Ini 3/2. Lalu bawahnya sebelahnya lagi 0 ditambah 3 kali 1/3. Ini 0 ditambah 3 kali 1/3. Oke, sama dengan 1. Nah, RHS-nya 30 ya, ditambah 3 kali 2 di sini. 6 jadi 36. 36. Oke. 36 ya di sini. Kita cek lagi nilai Z-nya apakah sama. Jadi Z tadi sama seperti ini tadi, kita cek Z itu 3x1 ditambah 5x2 ya. Terus kemudian x1-nya kita cek di sini karena dia sudah jadi basic, maka ada nilainya x1-nya 2, 3 kali 2 ditambah 5 kali x2-nya 6.
Maka di sini 6, 30 jadi 36. Sama dengan nilainya RHS, maka ini perhitungannya betul gitu ya. Ini saya kasih tanda ini yang coret-coretan perhitungan, nanti kalian tidak perlu menuliskan di lembar jawaban kalau coret-coretan perhitungan. Oke. Terus nah, kita cek lagi apakah iterasi 2 ini sudah optimal. Kita cek nilai baris nolnya, ternyata sudah tidak ada yang negatif, maka dia sudah optimal. Jadi karena di iterasi 2 nilai dari baris 0 sudah lebih besar sama dengan 0, maka solusi sudah optimal. Kalau solusi sudah optimal, iterasinya dihentikan, tidak perlu menghitung lagi. Kesimpulannya, langsung kita ambil kesimpulannya. Nilai Z optimal atau maksimumnya ya di situ, kalau karena kasusnya maksimum adalah 36 didapatkan dari X1 sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan 6. Begitu. X3 karena dia bukan variabel asli, dia kan sebenarnya tambahan yaitu select variabel, maka dia tidak dihiraukan di sini. X3, X4, X5 tidak dihiraukan, jadi hanya variabel decision variabel aslinya saja yang dimasukkan. Nah, ini kesimpulannya begini.